Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai eliminasi Gauss-Jordan, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai eliminasi Gauss. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materinya pada materi baru yang merupakan kelanjutan dari materi Gauss, masih dalam pembahasan mengenai bagaimana menyelesaikan sistem persamaan linear. Nah, sekarang kita akan mengenal metode baru yang merupakan kelanjutan dari eliminasi Gauss, yaitu eliminasi Gauss-Jordan. Pada materi sebelumnya, kita sudah mengenal eliminasi Gauss, saya ulas sedikit, diawali dengan membangun sebuah augmented matrix, dan kita lakukan operasi baris dasar atau operasi baris elementer, sehingga diperoleh matriks baris echelon. Kemudian kita lakukan substitusi balik, sehingga diperoleh hasil atau penyelesaian dari sistem persamaan linear yang diberikan. Nah, keseluruhan langkah ini disebut sebagai eliminasi Gauss. Hari ini kita akan mengenal bentuk baru, metode baru, yaitu eliminasi Gauss-Jordan. Tidak terlalu berbeda, ya. Jadi sama-sama diawali dengan augmented matrix, kemudian kita lakukan operasi baris dasar hingga diperoleh matriks baris echelon. Nah, namun dari sini kita lanjutkan lagi, ya. Kita lanjutkan lagi. Jadi dari matriks baris echelon ini akan kita lanjutkan lagi metodenya bukan dengan substitusi balik, tapi dengan melakukan kembali operasi baris dasar sehingga diperoleh matriks baris echelon tereduksi. Matriks baris echelon tereduksi. Baik. Nah, langkah ini ya, langkah yang di sini dari augmented matrix hingga kemudian dari augmented matrix kemudian lakukan operasi baris dasar, diperoleh matriks baris echelon dan dilanjutkan lagi dengan operasi baris dasar hingga memperoleh matriks baris echelon reduksi. Nah, inilah yang disebut sebagai eliminasi Gauss-Jordan. Ini adalah eliminasi Gauss-Jordan. Saya lupa menuliskan di sini, jadi ini kita lakukan operasi baris echelon reduksi. Operasi baris dasar, mohon maaf. Operasi baris dasar. Nah, jadi kita lihat di sini langkah awalnya sama dengan eliminasi Gauss, hanya setelah diperoleh matriks baris echelon, kalau pada eliminasi Gauss itu dilanjutkan dengan substitusi balik, ya hingga diperoleh hasil atau penyelesaiannya. Kalau di sini dilanjutkan lagi dengan operasi baris dasar hingga diperoleh matriks baris echelon reduksi, baru nanti kita peroleh hasil atau penyelesaiannya. Nah, ini adalah langkah-langkahnya, ya. Nah, selanjutnya sekarang kita akan kenalan dengan yang disebut sebagai matriks baris echelon reduksi. Pada pertemuan kemarin kita sudah mengenal matriks baris echelon, ya, seperti apa dan bagaimana contohnya. Sekarang kita akan lanjut untuk mengenal matriks baris echelon reduksi. Baik, ini sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Saya berikan warna berbeda di sini, warna hijau. Jadi apabila suatu matriks, ya, jika dia memenuhi item yang pertama, kedua, dan ketiga, maka matriks tersebut disebut sebagai matriks baris echelon. Nah, namun apabila dia memenuhi hingga yang nomor 4, ya, dari nomor 1 hingga nomor yang 4, maka matriks tersebut disebut sebagai matriks baris echelon tereduksi. Nah, yang 1, 2, 3 sudah kita kenal. Bagaimana dengan matriks baris echelon reduksi? Jadi dia harus juga merupakan bentuk matriks baris echelon, namun ada tambahan bahwa masing-masing kolom yang berisi sebuah utama satu, ya. Jadi jika ada kolom yang ada utama satunya, maka dia mempunyai 0 di tempat lainnya. Artinya kalau di kolom tersebut ada utama 1, selain angka 1 tersebut pada kolom tersebut selain utama 1 tersebut harus 0. Nah, yang biru ini adalah contoh matriks baris echelon, namun bukan echelon reduksi.
Kita sudah kenal bentuknya kemarin ya. Nah, kita lihat di sini apabila ada suatu kolom ya, ini ada satu utama, tapi dia masih punya angka di tempat yang lain pada kolom tersebut. Ini juga ya, di sini juga ini ada satu utama, nah, dia juga masih punya angka di tempat yang lain pada kolom yang sama. Begitu pula pada contoh yang kedua ini. Kalau pada matriks baris echelon tereduksi, maka jika ada utama satu pada suatu kolom, maka yang lainnya harus 0 pada kolom tersebut. Contohnya seperti kita lihat pada yang di atas ini, ya tentunya ini memenuhi aturan matriks baris echelon. Nah, setiap ada satu utama, kita lihat di sini di kolom pertama ada 1, maka 0 di tempat yang lainnya. Begitu pula pada kolom kedua, di sini ada utama 1. Maka pada kolom kedua, selain utama 1 ini, semuanya harus 0. Nah, begitu pula di kolom yang ketiga. Ini ada utama 1 di baris ketiga, maka pada kolom tersebut, angka ini harus 0. Di kolom keempat, di sini tidak ada satu utama ya, tidak ada satu utama sehingga tidak masalah ada bilangan lain, ada ada bilangan-bilangan pada kolom tersebut di setiap barisnya. Begitu pula yang contoh yang kedua, ini adalah matriks identitas ya. Nah, ini yang contoh yang ketiga. Nah, kita lihat di sini di kolom pertama tidak ada utama 1, semuanya 0. Kolom kedua ada satu utama, di kolom tersebut lainnya 0. Di kolom ketiga tidak ada satu utama, dan kolom keempat ada satu utama di sini, maka semuanya harus 0 pada kolom tersebut. Nah, yang keempat ini adalah matriks 0 ya. Nah, ini juga matriks baris echelon tereduksi ya, karena kalau kita lihat dia memenuhi semua aturan matriks baris echelon tereduksi dari nomor 1, 2, 3 hingga 4. Nah, ini contohnya. Semoga bisa dipahami ya, dapat dibedakan perbedaan antara matriks baris echelon dan baris echelon tereduksi. Baik, saya lanjut ya. Baik, kita lanjutkan ya. Ini adalah contoh yang kemarin kita bahas ya. Sebelumnya kemarin kita sudah menyelesaikan sistem persamaan linear ini dengan menggunakan eliminasi Gauss ya, sehingga diperoleh hasilnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba menyelesaikannya dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Langkahnya sama, seperti yang sudah kita lakukan kemarin. Pertama kita akan bangun augmented matrix, kemudian kita lakukan operasi baris dasar sehingga diperoleh bentuk matriks baris echelon. Ini sudah kita peroleh dari pekerjaan kita yang sebelumnya. Nah, cuman perbedaannya di sini kalau eliminasi Gauss jadi matriks baris echelon dilanjutkan dengan substitusi balik hingga diperoleh penyelesaiannya. Kalau di sini kita lakukan operasi baris dasar kembali untuk mendapatkan bentuk matriks baris echelon tereduksi. Nah, matriks baris echelon tereduksi. Maka kita lanjutkan ya dari langkah ini. Langkah terakhir yang kita peroleh dalam bentuk matriks baris echelon, nah akan kita lanjutkan sehingga tidak dengan substitusi balik, tapi dengan operasi baris dasar sehingga diperoleh matriks baris echelon tereduksi. Nah, kita cek di sini di kolom 1 ada utama 1 dan di tempat lainnya sudah 0, maka ini sudah oke, tidak ada masalah dengan kolom yang pertama. Kita lanjut ke kolom yang kedua, di sini ada satu utama. Dan masih ada satu angka lagi, ya. Pada baris 1 di kolom kedua masih ada angka, dan ini harus kita nolkan, sehingga nanti kita peroleh matriks baris echelon tereduksi. Maka ini harus kita nolkan. Nah, begitu pula yang di kolom ketiga. Di sini ada satu utama, dan masih ada angka lain pada kolom tersebut selain satu utama ini. Maka lagi-lagi ini juga harus kita nolkan. Teman-teman boleh bebas ya. Untuk menolkan ini, teman-teman bisa mulai dari kolom yang kedua atau kolom yang ketiga. Ya. Jadi bebas, mau dimulai dari kolom yang ketiga, maka ini dinolkan, ini dinolkan, setelah ini 0, kemudian kita membuat 0 pada kolom yang kedua. Tapi kali ini saya akan coba dari kolom yang kedua ya. Jadi sekarang saya akan membuat 0, angka 1 yang ada pada baris ke-1 kolom kedua. Mas saya lakukan operasi baris ya. Saya akan melakukan operasi baris. Supaya ini 0, saya lakukan operasi baris 1 dikurangi baris 2.
Sehingga saya peroleh matriks baru ya, di sini 1, di sini tentunya 0 ya, karena 1 min 1, 1 min 1, sedangkan yang di sini 2 min 7/2 atau 2 plus 7/2. Dan ini akan kita peroleh 11/2. Oke. Sedangkan yang ada di sebelah sini, ini teman-teman boleh hitung ya. Ini dioperasikan dengan baris 2 ya. Jadi ini hasilnya nanti akan memberikan 35/2. Nah, teman-teman bisa cek sendiri. Kemudian yang baris kedua tidak berubah, di sini 0, 1, min 7/2. Kemudian di sini kita punya min 17/2, tidak ada yang berubah. Begitu pula dengan baris yang terakhir ya. Oke, ini kita rapikan sedikit ya. Nah, selanjutnya kita akan mengerolkan yang lainnya lagi, seperti yang sudah kita sampaikan tadi ya. Yang di sini harus 0. Ini kurang rapi. Ya, saya rapikan dulu. Oke, sorry. Min 7/2. Oke. Nah, ini harus kita nolkan ya. Kita nolkan semuanya. Maka nanti saya akan lakukan operasi baris ya. Operasi baris. Yang pertama supaya ini 0. Nah, ini nanti operasi barisnya menjadi baris 2. Operasinya dengan baris yang ketiga ya. Baris 2 plus 7/2 baris 3. Dan yang pertama tentunya ini adalah baris 1 min 11/2 baris ketiga. Sehingga nanti akan kita peroleh hasil akhirnya. Di sini adalah 1, 0. Yang di sini juga 0. Ya, karena memang kita nolkan tadi. Yang di sini berarti 35/2 min 33/2. Berarti 2/2 yaitu 1. Kemudian yang di baris kedua ini 0, ini 1, di sini juga 0, di sini min 17/2 plus 21/2. Maka 4/2, 4/2 adalah 2, dan yang di baris terakhir itu tidak berubah ya, 0013. Nah, ini adalah bentuk matriks baris eselon tereduksi. Nah, sudah terpenuhi karena setiap utama 1 memiliki angka 0 di tempat lain pada kolom tersebut. Sehingga dari sini langsung kita peroleh hasilnya dengan cepat ya. Kita langsung bisa melihat di sini. Kalau ini kita kalikan, kita kembalikan ke persamaan linearnya, maka kita langsung memperoleh bahwa X-nya sama dengan 1. Ya, karena ini X, 1X ditambah 0Y ditambah 0Z sama dengan 1, sehingga kita peroleh X sama dengan 1. Nah, begitu pula pada baris yang kedua, ini adalah 0X ditambah 1Y ditambah 0Z sama dengan 2, atau kita peroleh Y sama dengan 2, dan begitu pula yang pada baris ketiga, kita dengan cepat mendapatkan Z-nya sama dengan 3. Sehingga hasilnya adalah, ya, hasilnya kita peroleh, mungkin saya teruskan lagi, ya, dalam bentuk matriks ya, sehingga X, Y, Z sama dengan 1, 2, 3. Nah, ini adalah contoh rangkaian penyelesaian dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan ya, sehingga diperoleh hasil akhirnya dalam bentuk matriks baris eselon tereduksi. Baik. Selanjutnya kita akan lanjut dengan contoh yang kedua. Ini adalah sistem persamaan linier yang kemarin sudah kita sampaikan ya di pertemuan sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan coba menyelesaikan sistem persamaan linier ini dengan eliminasi Gauss-Jordan. Maka langkah pertama sama ya. Kita akan bangun sebuah augmented matrix. Nah, augmented matrix dari sistem persamaan linier yang diberikan. Nah, kita mulai dari baris 1 kolom 1, di sini sudah 1, dan di bawahnya akan kita nolkan ya. Jadi di bawah angka 1 ini semua akan kita nolkan. Di saya kotai terlebih dahulu ya. Di sini akan kita nolkan. Di sini baris 2 adalah 2, baris 3 dan adalah 0, dan baris keempat adalah 2. Maka kita hanya perlu melakukan operasi baris di baris kedua dan baris keempat ya. Kita lihat di sini karena baris ketiganya sudah 0. Maka saya akan melakukan operasi baris ya untuk membuat 0 baris kedua dan baris keempat. Di sini saya lakukan baris 2 dikurangi 2 baris 1. Begitu pula dengan baris yang keempat ya, baris 4 dikurangi 2 baris 1. Sehingga nanti akan diperoleh hasil ya yang di sini tidak berubah, tetap 1, 3.
min 2, 0, 2, 0, dan 6. Nah, yang di sini sudah berubah karena ini sudah 0. Di sini 0, di sini juga 0. Yang di sini adalah min 1. Di sini adalah min 2, ini 0, min 3, dan ini min 1. Yang di sini juga tetap, karena tidak ada operasi baris yang diberlakukan untuk baris yang ketiga. Di sini menjadi 0, begitu pula ini ya. Nah, yang di sini menjadi 4. 4, 8, 0, 18, dan 6. Teman-teman silakan cek sendiri untuk hitungannya ya. Hasilnya seperti ini, demikian. Nah, selanjutnya kita akan pindah ya ke kolom yang kedua. Kita lihat kolom yang kedua. Di sini sudah tidak ada utama 1 dan di sini juga tidak sudah tidak ada utama 1 ya. Jadi bisa kita skip. Kita lanjut ke kolom yang ketiga ya. Di sini ada min 1. Nah, ini bisa kita jadikan utama 1 nanti dengan dikalikan dengan min 1 ya, dikalikan dengan min 1. Jadi ini saya kalikan min 1. Saya mungkin agak skip langkahnya ya, teman-teman nanti bisa cek sendiri. Di sini baris 2 bisa dikalikan dengan min 1. Nah, nanti kalau ini sudah positif, maka bisa kita lanjutkan dengan operasi baris untuk membuat 0 ya di sini 5 dan 4. 5 dan 4. Sehingga nanti operasi baris yang dilakukan kalau memang ini sudah dikalikan dengan min 1, maka kita akan melakukan operasi baris ya, baris 3 min 5 baris 2. Saya agak skip ya, baris 4 min 4 baris 2. Ini baris 2, ini baris 2. Sehingga nanti kita peroleh ya setelah kita lakukan operasi baris ini secara berurutan ya. Jadi ini dikalikan 1, kemudian operasi baris yang di bawahnya dan di bawahnya, maka kita peroleh sebuah matriks. Saya langsung lanjutkan. Di sini adalah 1, 3, min 2, 0, 2, 0, dan 0. Kemudian yang baris kedua itu tetap ya, 0, 0, 1, 2, 0, 3, dan 1. Yang di sini adalah 0, 0. Oh iya, ini habis ya. 0, 0, 0, 0, 0. Nah, kemudian yang di sini menjadi 0, 0, 0, 0, 0, 6, 2. Oke. Baik, kita lihat di sini bahwa di sini ada sebuah baris yang semuanya terdiri dari 0 ya. Jadi kalau terdiri dari 0, maka ini nanti akan kita tukar sehingga dia ada di paling bawah. Nah ya, ada di paling bawah. Dan kemudian yang di baris yang di sini ya, yang di sini angka 6 di sini kita akan jadikan sebagai 1 ya. Sebagai 1 yaitu dengan dikalikan dengan dikalikan dengan 1/6 ya, dikalikan dengan 1/6. Jadi mungkin saya tuliskan juga, saya agak skip ya. Jadi nanti akan kita kalikan baris 4 dikali dengan 1/6 dan kemudian nanti akan kita tukar ya, akan kita tukar antara baris ketiga dengan keempat sehingga nanti akan kita peroleh baris baru. Di sini 1, 3, min 2, 0, 2, 0. Dan 0. Yang di sini tetap 0, 0, 1, 2, 0, 3, 1. Ya, yang ini sudah ditukar ya. Maka di sini kita punya 1, 1/3. Dan yang ini adalah baris yang semuanya terdiri dari 0 ya. Setelah ditukarkan tadi. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita cek lagi. Setelah di sini kolom kolom yang ketiga ini sudah selesai ya. Kolom yang ketiga ini sudah selesai, maka nanti selanjutnya ini harus kita nolkan. Yang di sini akan kita nolkan ya. Karena ini ada utama 1, ada utama atau kita lanjut dulu aja ya. Kita lanjut dulu aja, cek dulu semuanya ya. Oke. Jadi kita langsung jadikan ini dulu aja baris eselon dulu ya.
Jadi ini sudah kita cek, ini utama 1 di bawahnya sudah 0, ya. Ini utama 1, oh ya, oke. Ini berarti kita sudah pada bentuk matriks baris eselon ya. Ini baris eselon sudah terpenuhi. Ya, baris eselonnya sudah terpenuhi. Kita lihat di sini setiap setiap baris yang yang semuanya terdiri dari 0 kita taruh bawah. Setiap baris yang tidak semuanya terdiri dari 0 dimulai dengan angka 1 yang kemudian kita sebut utama 1. Dan setiap utama 1 baris yang di bawah lebih kanan daripada baris yang di atasnya. Oke, ini sudah baris eselon. Ya, kita tulis, mungkin kita tandai ini sudah merupakan matriks baris eselon. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan menjadi matriks baris eselon reduksi ya, karena dengan Gauss-Jordan. Sehingga kita cek setiap satu utama, setiap kolom yang memiliki satu utama di tempat lainnya harus 0. Ini sudah oke, 0 semua, di sini ada 1, ini ada min 2. Maka min 2 ini nanti akan kita nolkan. Nah, kemudian lanjut, ini baris keempat tidak ada utama 1, mohon maaf, kolom keempat tidak ada utama 1, kolom kelima tidak ada utama 1, kolom ke-6 ada utama 1. Nah, selain utama 1, semuanya harus 0 di kolom ini. Ini ada 3, maka 3-nya ini akan kita bikin 0 juga. Oke, selesai. Di kolom yang terakhir ya, tidak ada utama 1, maka bisa kita abaikan. Maka selanjutnya kita akan lakukan operasi baris untuk membuat ya yang kita berikan kotak merah ini untuk menjadi 0 ya. Maka kita lakukan operasi baris, ini sepertinya sudah cukup penuh papannya ya. Mohon maaf. Jadi mungkin saya tulis di sini dengan warna yang lain ya. Jadi ini yang hijau ini saya tuliskan ini merupakan operasi baris untuk yang di sebelah kanannya. Ya. Maka nanti akan kita lakukan ya. Saya skip juga. Yang ini akan kita lakukan operasi baris ya. Baris 1 plus 2 baris 2 supaya ini jadi 0. Ya. Dan kemudian yang di sini kita juga akan lakukan baris 2 min 3 baris 3. Ini boleh dieksekusi yang mana dulu, tidak ada masalah. Apakah yang pertama dulu, ataukah yang kedua terlebih dahulu, boleh ya. Jadi mulai dari kolom yang ketiga atau kolom yang ini ya, kolom yang ke-6, tidak ada masalah. Nah, nanti kalau sudah dilakukan 2 operasi baris ini, nanti akan diperoleh hasil ya. Saya tulis dengan warna yang lain, saya mau tulis dengan warna merah. Sini mungkin. Ya. Ya, di sini kita akan peroleh 1, 3, 0, 4, 2, 0, 0. Oke. Ini 0, tetap ya, 0. Oh ya, berubah ini. 0, 1, 2, 0, 0, 0. Ini juga jadi 0. Dan di sini jadi 0, 0, 0, 0, 0, 1 sepertiga tetap ya, 1 sepertiga. Dan di sini 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Oke. Nah, selesai. Ini adalah bentuk matriks baris eselon tereduksi. Nah, selanjutnya ini akan kita lanjutkan sehingga diperoleh penyelesaiannya. Ya, akan diperoleh penyelesaiannya. Saya akan pindah ke papan yang selanjutnya. Oke, ini saya sudah tuliskan ya. Tuliskan tadi hasil akhir dari eliminasi Gauss-Jordan pada contoh tadi ya. Ini sudah dalam bentuk matriks baris eselon reduksi. Nah, selanjutnya kita akan kembalikan ke SPL sehingga kita peroleh hasilnya seperti apa pastinya ya untuk penyelesaian dari masing-masing variabel. Nah, maka ini saya kembalikan dulu ke bentuk SPL. Dari sini kita punya X1 plus 3X2 plus 4X4 ya, ditambah dengan 2X5 sama dengan 0. Oke, yang kedua kita punya X3 ditambah 2X4 sama dengan 0. Dan dari yang baris ketiga kita punya X6 ya, sama dengan 1/3. Oke. Ini saya mau pindah dulu ya ke bentuk apa?
saya geser ke kanan beberapa variabel. Jadi di sini saya punya X1 sama dengan min 3X2, min 4X4, min 2X5. Oke, kita lanjut ke X3 sama dengan min 2X4. Dan kita punya X6 sama dengan 1/3. Nah, ini sebenarnya sudah hasil akhirnya. Mungkin teman-teman ada yang agak janggal ya, karena contoh yang kemarin yang kita punya, nah itu contoh yang sebelum yang kita punya ya, penyelesaian X itu 1, 2, Y-nya 2, Z-nya 3. Nah, ini adalah contoh di mana SPL-nya itu memiliki penyelesaian yang tunggal. Jadi tidak ada penyelesaian lain, ya, hanya 1, 2, 3 ini, tidak ada yang lain. Jadi penyelesaiannya tunggal. Kita lihat di sini ini contoh yang diberikan adalah kasusnya 3 persamaan dan 3 variabel. Jumlah persamaannya sama dengan jumlah variabel. Nah, sedangkan contoh yang baru saja kita bahas tadi, ini tadi kita di awal diberikan ada 4 persamaan dan ada 6 variabel. Jumlah variabel lebih besar daripada jumlah persamaan. Nah, kemudian diperoleh hasil yang demikian ini. Maka kita lihat di sini ternyata hasil yang jelas nilainya itu hanya X6. Sedangkan X3 itu sama dengan min 2X4, X1 sama dengan min 3X2, min 4X4, dan min 2X5. Maka di sini penyelesaiannya itu adalah tidak tunggal atau lebih dari 1. Dalam penyelesaiannya kita lihat ada beberapa variabel yang merupakan variabel bebas, yaitu X4, X2, X4, dan X5. Dan ada 2 variabel yang independen variabel atau variabel yang tidak bebas atau bergantung pada variabel lain, yaitu X1 dan X3. X1 dan X3 ini nilainya tergantung pada variabel lain. Jadi nilainya bisa berubah-ubah tergantung inputan yang diberikan. Dalam hal ini variabel bebasnya adalah X2, X4, dan X5. Nah, ini sehingga penyelesaiannya nanti lebih dari 1 atau tidak tunggal. Sedangkan nilai X2, X4, dan X5 tentunya ini nilainya bergantung pada domain yang ditentukan ya. Domain yang ditentukan seperti apa, inputannya bagaimana. Dan X1 dan X3 nilainya mengikuti dari apa yang ditetapkan di X2, X4, dan X5. Nah, jadi ini kasus di mana penyelesaiannya tidak unik atau tidak tunggal. Nah, namun secara umum biasanya kalau untuk menuliskan penyelesaiannya, kita biasanya membuat pemisalan nilai untuk variabel-variabel bebasnya ya. Di sini ada X2, X4, dan X5. Jadi misalnya di sini X2-nya itu diberikan R, X4-nya S, dan ini T. Sehingga nanti kita punya X1-nya adalah min 3 R, min 4 S, dan min 2 T. Kemudian X2, di mana RST ini suatu nilai ya, suatu nilai yang kita belum ketahui. Nah, tergantung nanti bagaimana domainnya ditentukan dan lain sebagainya. Jadi suatu nilai. Kemudian X2-nya adalah R, X3-nya adalah min 2S ya, karena min 2X4 di sini X4-nya dimisalkan S, X4-nya adalah S, saya tulis di sini, X5-nya adalah T, dan X6-nya adalah 1/3. Atau kalau kita mau tuliskan dalam bentuk matriks, ya, berarti penyelesaiannya adalah X1, X2, X3, X4, X5, dan X6. Ini sama dengan min 3R, min 4S, min 2T. Ini sama dengan R, sama dengan min 2S. Ini sama dengan S, T, dan 1/3. Oke. Nah, inilah penyelesaian akhirnya ya. Jadi kita bukan penyelesaian tunggal, jelas nilainya, tapi ini ada nilai yang ini ya, masih kita misalkan belum diketahui pada variabel bebas X2, X4, X5, dan X1 dan X3-nya adalah variabel yang dependent variabel ya, nilainya bergantung pada variabel lain. Nah, baik, ini adalah pembahasan kita untuk hari ini, yaitu eliminasi Gauss-Jordan. Kita sudah mempelajari mengenai 2 metode penyelesaian untuk SPL ya, yaitu eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan.
Kemudian kita juga sudah melihat atau membahas contoh mengenai kasus di mana SPL itu memiliki penyelesaian tunggal dan di mana SPL itu memiliki penyelesaian yang tidak tunggal, ya, tidak unik atau lebih dari satu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.